Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Sobat Konseling Satir Indonesia sekalian. Saya Mira Baibana, founder dari Konseling Satir Indonesia. Hari ini mengajak Sobat Konseling Satir Indonesia sekalian untuk kita akan membahas pulih dari kekerasan seksual. Oke. Nah, pulih dari kekerasan seksual ini jadi satu topik ya, di mana akhir-akhir ini banyak berita khususnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh artis gitu ya, oleh beberapa artis. Nah, pelecehan seksual itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Bisa terjadi dimanapun, misalnya dalam transportasi gitu ya, dalam moda transportasi umum, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan bahkan pergaulan sehari-hari gitu ya, ataupun dalam lingkungan keluarga, sangat mungkin bisa terjadi. Nah, hari ini ya, selain membahas khususnya pulih dari kekerasan seksual, mungkin saya akan bahas dulu untuk awalnya ya, mungkin lebih kepada definisi seperti itu ya. Oke, ini sudah ada Femi Marista. Boleh tuliskan sesuatu, mungkin Femi bisa dengar saya? Boleh tulis ya. Oke, untuk pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual artinya apa sih atau definisinya ya? Jadi definisinya lebih kepada kontak seksual ya. Jadi segala sesuatu, baik itu perilaku ya, ada perlakuan, ada tindakan, baik itu juga bisa kata-kata secara langsung gitu ya. Misalnya memanggil tapi yang berkonotasi atau berkaitan dengan bagian tubuh tertentu ya, membicarakan bagian tubuh tertentu atau membuat intinya dari kata-kata bisa ya, ataupun misalnya non-verbal itu berupa chat gitu ya, tulisan-tulisan yang mengajak misalnya melakukan kegiatan seksual atau konotasinya itu menggoda dan intinya berkaitan dengan kegiatan seksual gitu ya, atau bagian tubuh tertentu. Lalu juga bisa secara visual ya, jadi bisa perilaku, bisa verbal, bisa tulisan, bisa visual. Visual tuh maksudnya gimana? Jadi misalnya dalam berelasi gitu ya, dalam berkomunikasi, dalam misalnya kegiatan berkumpul bersama, tiba-tiba saja ada seseorang yang memperlihatkan gitu ya bagian tubuh tertentu, misalnya bagian tubuh yang berkaitan dengan organ intim gitu ya, atau kelaminnya diperlihatkan misalnya, ataupun memperlihatkan juga video-video yang berkaitan dengan pornografi, itu juga bisa menjadi satu bentuk pelecehan seksual gitu ya. Jadi kalau dirangkum berarti ada perilaku, ada kata-kata, ada tulisan gitu ya. Bentuknya bisa salah satu dari antara itu atau semuanya gitu ya, dan bisa juga berupa visual atau memperlihatkan gitu ya. Intinya perilaku atau kontak seksual ini dilakukan dengan pemaksaan ya. Pemaksaan tuh artinya salah satu pihak ada yang merasa tidak suka diperlakukan seperti itu, atau diperlihatkan seperti itu, atau diajak bicara seperti itu, dan karena salah satu pihak tidak merasa nyaman, tidak suka, berarti itu ada pemaksaan gitu ya. Jadi pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual gitu ya. Jadi kalau kita bicara pelecehan seksual, berarti pelecehan seksual ini termasuk kekerasan seksual ya. Nah, kekerasan seksual sendiri itu adalah bisa berkaitan dengan tadi ya, pelecehan seksual, dan juga ditambah bentuk lain yang berkaitan dengan penetrasi organ intim gitu ya. Jadi bisa berupa pemerkosaan seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pelecehan seksual ya, karena tadi saya sudah katakan ini bisa terjadi dimanapun, bisa terjadi kapanpun pada siapapun, maka
kita perlu juga untuk tahu dampaknya gitu ya. Jadi setelah ini terjadi, kira-kira dampaknya apa sih untuk orang-orang yang menjadi penyintas gitu ya, orang-orang yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan ini. Ya, ini dampaknya saya ambil dari jurnal IKRA, ITH Humaniora volume 4 nomor 3 ya, ini November 2020 dari Universitas YAI gitu ya, psikologi. Oke, saya ambil ini dikatakan dalam jurnal tersebut ada dampak psikologis, baik itu dampak psikologis secara pendek gitu ya, dan juga dampak yang long term gitu ya, dampak jangka panjang. Nah, dampaknya ini yang pertama itu bisa berupa gangguan tidur. Jadi orang-orang yang mengalami pelecehan seksual itu bisa memiliki gangguan tidur gitu ya, atau sulit untuk bisa beristirahat dengan tenang, sulit untuk bisa tidur, ada mungkin mimpi-mimpi tertentu, ada perasaan tidak aman gitu ya, ada perasaan bingung dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga dampaknya itu ada merasa kesepian gitu ya, karena mempertimbangkan kepada siapa harus bercerita, mempertimbangkan juga bagaimana reaksi orang yang diceritakan, seperti itu ya. Dan dampak berikutnya itu bisa juga hingga merasa tidak berdaya, merasa tidak ada yang bisa membantu gitu ya. Jadi merasa sendirian ini ada lapisannya gitu ya, bukan hanya saja merasa sendiri, tapi juga bisa merasa tidak berdaya karena merasa sendiri tadi. Lalu sulit untuk mencintai, mungkin ya dampak jangka panjangnya, sulit untuk mencintai karena punya sebuah kepercayaan di mana dirinya itu hanya dilihat sebagai objek gitu ya, objek seksual seperti itu. Jadi ada hingga kesulitan untuk berelasi dengan pasangan gitu ya. Juga kaitannya misalnya tidak mengalami kepuasan seksual nantinya karena ada pengalaman, ada perilaku yang diterima berkaitan dengan tadi ya, pelecehan seksual. Lalu juga bisa merasakan kecemasan berlebihan gitu ya, apalagi kalau melihat orang-orang tertentu yang misalnya mirip dengan pelaku gitu ya, atau bisa juga merasa takut gitu ya, merasa takut menghadapi keadaan tertentu yang misalnya mirip gitu ya dengan keadaan di mana pelecehan seksual itu terjadi. Dan juga bisa ada hingga perasaan ingin mati gitu ya, ingin mengakhiri hidup gitu karena sudah merasa tidak berdaya. Jadi dari dampak psikologis ini tentu yang menyakitkan adalah perasaan tidak berdaya tadi gitu ya. Karena adanya perasaan tidak berdaya, maka ini bisa sifatnya korosif gitu ya, menghabisi istilahnya, menghabisi atau mengikis gitu ya kepercayaan diri orang-orang yang mendapatkan perlakuan berupa pelecehan seksual ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara kelanjutan dari jurnal ini gitu ya, dikatakan untuk dampak psikologis jangka panjang ya, dampak psikologis yang tertinggi itu kalau pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu dilakukan oleh pelaku ya, di mana pelakunya ini adalah anggota keluarga atau orang yang dikenal oleh keluarga gitu. Jadi dampaknya semakin tinggi, dampak psikologis jangka panjangnya itu semakin tinggi kalau pelakunya itu di bagian dari keluarga atau orang yang dikenal oleh keluarga, dibandingkan dengan misalnya orang di luar keluarga ya, yang tidak dikenal oleh anggota keluarga dari penyintas gitu ya. Nah, lalu kalau kita bicara lagi bentuknya ya, bentuk pelecehannya, dampak dari dampak jangka panjang yang tertinggi itu kalau bentuknya
bentuk pelecehannya hingga sampai ada intercourse atau ada penetrasi gitu ya. Jadi ada pemaksaan gitu ya berupa kegiatan seksual yang tidak disukai oleh salah satu salah satu orang gitu ya, dalam istilahnya yang diterima oleh penyintas, intinya seperti itu. Lalu kalau dari cara kekerasan tersebut dilakukan, ya dampak psikologis tertingginya adalah kalau itu disertai dengan kekerasan fisik, gitu ya. Jadi kalau pemaksaannya itu ada berupa kekerasan fisik juga, itu dampak psikologisnya akan lebih tinggi daripada yang tidak mengalaminya. Ini saya katakan ini bukan berarti meniadakan, ya, bukan berarti menganggap remeh atau menganggap tidak penting orang-orang yang tidak mengalami kekerasan fisik sekaligus dengan pelecehan, tapi ini hanya sebuah gambaran bahwa dampak psikologis jangka panjang tertinggi itu yang dilakukan dalam keadaan yang seperti apa, gitu ya. Oke, lalu dari faktor keterbukaan, ya, dampak psikologis jangka panjang yang tertinggi itu dialami orang-orang yang memilih untuk tidak terbuka, gitu ya, atau tidak menceritakan kepada siapapun. Kenapa? Karena akhirnya rasa tidak berdaya jadi semakin mengikis, dan dukungan sosial itu juga tidak didapatkan, gitu ya. Jadi ini yang bisa menyebabkan dampak psikologis jangka panjang tertinggi, ya, dibandingkan dengan orang yang berani menceritakan, gitu ya. Nah, bicara berani menceritakan ini nanti akan saya bahas, ya, untuk langkah-langkah bagaimana pulih dari pelecehan seksual, gitu ya, nanti akan saya bahas. Kenapa? Karena intinya tidak semua orang bisa mensupport, ya, bisa mensupport penyintas untuk merasa berdaya. Jadi kita perlu pilih juga kepada siapa kita akan menceritakan kejadian, gitu ya, pelecehan seksual. Karena tujuannya kan bukan hanya menceritakan kejadiannya, tapi tujuan dari menceritakan adalah dukungan, ya, untuk mendapatkan dukungan moral, dukungan psikologis, gitu ya, dukungan sosial, seperti itu. Nah, kalau kita bicara langkah-langkah, gitu ya, untuk pulih, itu saya menuliskan ada 6 langkah, ya, nanti akan saya bahas. Tapi sebelum saya bahas, saya mau menyapa dulu. Di sini ada Zulfikar MZ, ya, ada Nurmala Hayati Santi, ada Ibu Indira, ada Ibu Sunarni. Oke. Nah, saya akan bahas dulu, ya, 6 langkah untuk pulih, gitu ya. 6 langkah untuk pulih dari pelecehan seksual. Nah, langkah yang pertama, ya, setelah ini terjadi, ya, setelah pelecehan seksual terjadi, ini jika pelecehan seksual tersebut hingga ada kekerasan fisik juga, gitu ya, berarti first thing first, gitu ya, prioritas pertama adalah kesehatan fisik dulu, gitu ya. Jadi kesehatan fisik dalam arti jika diperlukan bantuan medis, gitu ya, atau layanan medis bentuknya obat-obatan untuk supaya fisiknya pulih dulu, itu jadi prioritas dibanding bantuan yang lain, gitu ya. Jadi kehadiran keluarga terdekat tentu penting, dukungan moral itu tentu penting, tapi yang pertama fisiknya sehat dulu, gitu ya. Kalau misalnya tidak terjadi luka-luka misalnya, gitu ya, atau ada kekerasan fisik, ini mungkin saja ada tadi gangguan tidur, gitu ya. Nah, orang yang kurang tidur biasanya akan mempengaruhi keadaan psikisnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk bantuan pertama mungkin juga bisa menghubungi atau datang ke psikiater dulu, ya, supaya dibantu untuk lebih bisa istirahat, lebih bisa tidur, gitu ya, supaya dengan lebih bisa tidur ini bisa beraktivitas kembali
seperti sebelumnya gitu ya. Beraktivitas kembali seperti sebelumnya maksudnya adalah ya bisa tetap mandi gitu ya, makan, atau misalnya berkegiatan ya. Mandi, makan, berkegiatan bukan berarti bukan berarti menghindari gitu ya, tapi lebih kepada aktif ya, tetap aktif gitu. Jadi yang diperlukan adalah pertama melakukan rutinitas juga, dan sembari melakukan rutinitas, pemulihan tetap berjalan gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan seperti itu ya, misalnya pulih dulu baru menjalani rutinitas dan lain sebagainya, karena mau tidak mau rutinitas ini adalah bagian dari kesehatan mental juga ya, bagian dari kesehatan emosi juga, bagian dari kesehatan secara holistik gitu ya. Jadi ini perlu dilakukan secara bersamaan ya. Jadi setelah fisik tadi gitu ya, maka berikutnya adalah psikologisnya gitu ya. Jadi kalau fisiknya udah gitu ya, sehat, bisa melakukan rutinitas walaupun tidak sama, walaupun tidak akan normal lagi ya, tidak akan seperti sebelumnya gitu ya, karena pasti kejadian ini pasti akan mempengaruhi seumur hidup gitu ya. Jadi dari situ kita perlu membantu. Misalnya kita bukan penyintas gitu ya, kita adalah orang-orang di sekitar penyintas, maka kita perlu membantu dia untuk bisa beraktivitas dulu secara normal gitu ya. Bukan berarti menghindari, tapi tunggu dulu, ada timingnya gitu ya, ada timingnya. Nah, berikutnya adalah bantuan secara psikologis gitu ya. Bantuan secara psikologis ini lebih kepada misalnya jernih dulu pikirannya gitu ya. Jadi kalau orang bisa tidur tadi ya, berarti dia bisa beraktivitas dan dia bisa lebih jernih berpikir gitu ya. Lebih jernih berpikir dalam kaitannya dengan penyintas pelecehan seksual seperti apa bentuknya gitu ya. Bentuknya yang pertama mungkin masih ada rasa bingung gitu ya. Pasti ada rasa bingung, karena bingung ini adalah hasil dari kejadian yang bikin shock pastikan ya. Pelecehan seksual kan sesuatu yang bikin kita merasa shock, kaget ya, nggak tahu harus berbuat seperti apa gitu ya. Lalu ada misalnya penyesalan kenapa kemarin tidak melakukan, tidak teriak misalnya, tidak pukul orang itu atau tidak membalas dan lain sebagainya. Pasti ada banyak perasaan yang jadi satu gitu ya, yang mungkin juga bertanya-tanya, benar nggak sih perilaku yang dilakukan orang tersebut adalah masuk sebagai pelecehan seksual gitu ya. Jadi ada banyak proses internal dalam pikiran. Maka yang perlu dilakukan apa? Yang pertama adalah wajar jika misalnya saat kejadian kita sebagai penyintas gitu ya, atau teman-teman sebagai penyintas tidak melakukan apa-apa, itu sangat normal gitu ya. Sangat normal tuh artinya tidak bisa disalahkan karena tidak melakukan apa-apa. Karena tadi ada ya, saya bahas tentang bahwa kejadian pelecehan seksual ini adalah kejadian yang bikin shock, kejadian yang bikin kaget gitu ya, sehingga reaksi orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa langsung melawan, ada yang bisa langsung pergi gitu ya, menghindar, melakukan sesuatu, ada yang bisa freeze atau nggak melakukan apa-apa saking kagetnya, saking shocknya. Jadi jika teman-teman adalah bagian orang-orang yang saat terjadinya pelecehan seksual ini lumpuh, dalam arti kata tidak melakukan apa-apa, itu bukanlah satu kesalahan. Itu adalah reaksi normal, reaksi wajar ya. Jadi pertama clear dulu pikirannya bahwa kita tidak bisa disalahkan atau teman-teman tidak bisa disalahkan karena tidak bisa membela diri saat itu. Itu yang pertama. Jadi yakinkan diri bahwa teman-teman tidak salah di saat kejadian itu terjadi. Teman-teman tidak bisa melakukan apapun gitu ya, atau tidak tahu harus melakukan apa, atau bingung, kaget dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bukan salah teman-teman kalau tidak bereaksi apa-apa saat itu ya. Lalu kita perlu memproses apa yang terjadi ya.
lagi yang bikin bingung, ya, yang bikin penyintas itu kadang bingung adalah perbedaan reaksi antara tubuh dan perasaan dan pikiran, gitu ya. Jadi tubuh, perasaan, pikiran itu punya reaksi yang berbeda terhadap satu kejadian yang sama. Nah, misalnya gini, tubuh manusia, tubuh makhluk hidup lah intinya gitu ya. Jika diberi satu stimulasi, terutama stimulasi yang berkaitan dengan perilaku seksual gitu ya, apalagi stimulasi itu menyentuh kulit, menyentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif, tubuh akan secara normal memberikan sinyal gitu ya, memberikan reaksi, memberikan sensasi rasa gitu ya. Jadi yang dikatakan sebagai sebuah pemaksaan dalam pelecehan seksual itu bukan dari reaksi tubuh penyintasnya, tapi yang dikatakan pemaksaan itu adalah dari perasaannya ya, perasaan dan pikiran penyintas yang merasa dipaksa gitu ya. Jadi teman-teman, kita tidak bisa atau penyintas tidak bisa disalahkan jika ada reaksi tubuh tertentu yang merespon stimulasi seksual gitu ya. Ini perlu jelas dulu di sini. Karena tubuh itu sangat normal, sangat wajar jika terstimulasi secara seksual, apalagi bagian-bagian tubuh yang sensitif. Ini tidak bisa disamakan sebagai penyintas menikmati ya. Jadi ini nggak bisa disamakan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, balik lagi, yang dikatakan pemaksaan itu kalau ada perasaan terpaksa, perasaan tidak suka. Nah, ini yang paling gampang dideteksi ya. Ada perasaan tidak suka, ada penolakan secara perasaan gitu ya. Jadi walaupun tubuhnya diam, tapi kalau dalam perasaannya itu ada penolakan, ada rasa tidak suka, itu sudah menunjukkan sebuah pemaksaan, itu sudah menunjukkan sebuah pelecehan seksual, itu sudah menunjukkan sebuah kekerasan seksual. Ya, jadi teman-teman perlu jelas dulu di sini. Ya, tubuh bisa bereaksi berbeda, tapi kita fokus kepada perasaan dan pikiran. Ya, jadi kalau perasaan dan pikiran merasa terpaksa, merasa tidak suka, itu sudah indikasi pelecehan seksual, gitu ya. Jadi tidak bisa disalahkan jika ada reaksi sensasi tubuh ya yang berbeda dengan perasaan tadi. Gitu ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, jadi tidak bisa dijustifikasi, tidak bisa dijadikan pembenaran bahwa kalau ada reaksi tubuh tertentu dari penyintas gitu ya, ada sensasi tubuh tertentu dari penyintas, itu dikatakan bahwa tidak ada paksaan. Ya, tidak bisa dijustifikasi seperti itu. Karena sering terjadi atau sering dikatakan sering ada justifikasi di mana justifikasi yang sifatnya shaming ya, justifikasi yang sifatnya mempermalukan penyintas yang mengatakan bahwa oh orangnya diem aja berarti suka, oh orangnya diem aja berarti menikmati, oh dia misalnya terangsang kok gitu ya, bentuk reaksi tubuhnya itu terangsang atau misalnya sampai orgasme gitu ya, kalau terjadi pemerkosaan artinya dia menikmati. Jadi itu tidak bisa dijustifikasi karena reaksi tubuh siapapun gitu ya, itu akan memberikan sensasi atau reaksi-reaksi yang sifatnya fisikal gitu ya, karena ada stimulasi tentu. Tapi tadi kita fokusnya kepada perasaan dan pikiran yang merasa dipaksa dan ada perasaan tidak suka gitu ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Itu udah saya tekankan ya. Semoga-moga jelas buat teman-teman dan buat jelas untuk teman-teman yang pernah mengalami ya pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Dan juga jelas untuk teman-teman yang menjadi support system buat teman-teman gitu ya yang mengalami pelecehan seksual ini gitu ya. Itu harus jelas dulu ya. Jadi dua hal tadi mudah-mudahan jelas dan membantu teman-teman yang mengalami pelecehan seksual ini untuk bisa berpikir secara jernih ya, karena layer berikutnya ya, lapisan berikutnya yang sangat korosif yang
yang bisa sangat tidak memberdayakan adalah ketidakjelasan ini tadi gitu ya. Karena ketidakjelasan ini bisa dijadikan sebuah alasan justifikasi oleh pelaku misalnya, oleh misalnya orang lain gitu ya yang tidak memahami, yang justru sifatnya tadi shaming ya, mempermalukan gitu. Nah, kalau kita sendiri jelas dengan itu, orang-orang terdekat kita yang mensupport kita, yang mensupport teman-teman itu jelas dengan perbedaan tadi yang sudah saya jelaskan, ini jadi semakin jelas bahwa teman-teman sudah diperlakukan dengan tidak baik, dengan sudah jelas bahwa teman-teman diperlakukan dengan salah gitu ya, diperlakukan dengan keliru gitu ya, sehingga ada dengan kejelasan ini mudah-mudahan muncul perasaan berdaya gitu ya. Perasaan berdaya ini muncul bahwa teman-teman tahu bahwa teman-teman diperlakukan dengan tidak baik gitu ya. Oke. Nah, kita juga perlu jelas, atau teman-teman juga perlu jelas bentuk pemaksaannya itu seperti apa gitu ya. Jadi bentuk pemaksaan yang menimbulkan perasaan tidak suka itu bentuknya apa gitu ya. Apa yang dilakukan oleh pelaku? Apakah itu sentuhan gitu ya, sentuhan di bagian tubuh tertentu, ataukah itu kata-kata, bisa juga ya, mungkin hanya sekedar lewat chat gitu ya, menggoda misalnya, itu juga bagian dari pelecehan seksual. Apakah kata-katanya, ataukah perilakunya gitu ya, lirikan mata tertentu gitu ya, bisa juga sentuhan-sentuhan tertentu tadi sudah saya katakan ya, atau memperlihatkan gitu ya, pornografi dan memperlihatkan misalnya jenis kelamin, bukan jenis kelamin, memperlihatkan alat kelamin gitu ya, itu juga bisa jadi. Jadi kita perlu jelas bentuk pemaksaan yang dilakukan orang tersebut yang membuat teman-teman itu tidak suka. Ada perasaan tidak suka, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak aman, itu apa? Perlu clear juga ya, perlu jelas juga bentuknya seperti apa. Jadi bagaimana supaya kita bisa jelas, kita tanya pada diri sendiri, yang saya nggak suka dari kejadian itu apanya gitu ya. Nah, itu perlu clear. Nah, supaya clear gimana teman-teman, itu bisa lakukan namanya journaling ya. Journaling tuh bisa tulis gitu ya, bisa tulis kejadiannya seperti apa, detail kejadiannya seperti apa, sambil teman-teman mengingat lagi gitu ya. Karena mungkin kan dalam keadaan yang shock, atau misalnya kejadian itu sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu misalnya gitu ya, dan belum sempat diproses karena sangat menyakitkan, sangat membuat teman-teman merasa tidak berharga gitu ya, sehingga ingin rasanya itu disingkirkan, inginnya tuh pengennya dilupakan aja gitu ya. Nah, ini juga bukan satu kesalahan teman-teman jika teman-teman memilih untuk melupakan, memilih untuk tidak memperdulikan untuk beberapa tahun, itu juga bukan merupakan kesalahan gitu ya. Jadi kalau saat ini teman-teman merasa siap untuk menghadapinya, itu pun tidak salah gitu ya. Jadi kapanpun teman-teman siap, itu juga tidak bisa dijadikan satu justifikasi atau pembenaran bahwa teman-teman misalnya menerima kejadian tersebut ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, kok baru sekarang, udah 5 tahun yang lalu gitu ya, itu bukan satu pembenaran. Mau kapanpun ya, mau kemarin, mau minggu depan gitu ya, atau minggu lalu, maksudnya minggu lalu terjadi, mau 5 tahun yang lalu, mau 10 tahun yang lalu, mau 20 tahun yang lalu gitu ya, kalau kita siap saat ini untuk memproses dan mengkonfrontasi nantinya, itu sah saja ya. Jadi tidak bisa disalahkan jangka waktu yang pendek ataupun lama gitu ya. Itu perlu jelas juga teman-teman. Nah, berikutnya adalah selain lakukan journaling ini fungsinya buat apa? Pertama, kita tahu rekonstruksi kejadiannya ya. Ini berfungsi kalau teman-teman mau melanjutkan ke ranah hukum gitu ya, selain ke ranah hukum kan juga pasti nanti kan ada penyidikan gitu ya, ada penyidikan, ada penyelidikan, ada investigasi gitu ya. Teman-teman akan ditanyakan misalnya oleh pihak berwajib gitu ya, teman-teman tahu apa yang terjadi gitu ya, ada bukti yang bisa mengingatkan teman-teman lagi. Kenapa? Karena seringkali kejadian yang terjadi itu kalau tidak langsung kita catat gitu ya, tidak langsung kita tuliskan,
itu bisa bercampur dengan ilusi-ilusi gitu ya. Ilusi itu maksudnya gini, karena ingatan kita tuh kan tidak apa ya, ingatan kita itu apa yang kita tangkap dari sebuah kejadian mungkin tidak menggambarkan semuanya gitu ya. Jadi perlu teman-teman tulis supaya puzzle-puzzle ingatan ini jadi satu gitu. Dan ini akan membantu sekali apalagi kalau teman-teman mau melanjutkan ke ranah hukum gitu ya. Jadi perlu menuliskan kumpulan-kumpulan ingatan dan memilah mana yang betul terjadi atau mungkin sudah merupakan gabungan dari harapan-harapan teman-teman gitu ya. Harapan tuh maksudnya gini, kejadiannya seperti A tapi tuh saya pengennya beda gitu, saya pengennya tidak terjadi seperti itu. Nah, sesuatu yang kita harapkan yang mungkin tidak terjadi di masa lalu itu bisa bercampur dengan ingatan kita akan kejadian yang sesungguhnya. Jadi teman-teman perlu journaling dan memilah gitu ya, mana yang sekiranya betul terjadi atau mana yang berupa harapan gitu ya. Harapan ini bisa jadi ilusi gitu ya. Ilusi itu artinya tidak terjadi seperti kejadian yang pernah terjadi gitu ya. Bisa juga bercampur misalnya dengan mimpi gitu ya. Kalau teman-teman punya mimpi-mimpi tertentu yang berkaitan dengan kejadian gitu ya, itu jadi bisa berbaur. Nah, jadi perlu untuk jelas dulu ya. Oleh karena itu teman-teman ya, langkah yang ketiga ya, jadi langkah pertama tadi pulih fisik, kedua psikologis dalam arti kata menjernihkan pikiran teman-teman gitu ya akan kejadian, akan detail kejadian gitu ya. Yang ketiga adalah dapat dukungan psikologis dan dukungan sosial gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah mulai jelas, nah teman-teman perlu dapat dukungan psikologis dan dukungan sosial ya. Dukungan sosial tuh artinya apa sih? Artinya teman-teman perlu cerita gitu ya, perlu cerita dengan orang-orang yang teman-teman percayai. Nah, tadi kan saya sudah bahas ya, tidak semua orang bisa kita ceritakan. Kenapa? Karena tujuan kita menceritakan itu bukan hanya cerita ya, tapi mendapatkan dukungan gitu ya. Jadi kita perlu pilih siapa orang yang bisa kita percaya. Karena kalau kita bercerita kepada orang yang kita anggap bisa dipercaya, tapi ternyata orang itu tidak memberikan respon atau memberikan support seperti yang kita harapkan, ini jadi layer beban lagi gitu. Jadi lapisan tambahan beban lagi buat teman-teman yang mengalami pelecehan seksual gitu ya. Apalagi kalau misalnya reaksi-reaksi yang diberikan itu bersifat shaming juga, bersifat mempertanyakan, bersifat penyangkalan gitu ya, tidak menerima bahwa ini benar-benar terjadi dan lain sebagainya gitu ya. Ini jadi bumerang buat teman-teman. Jadi perlu pilih orang-orang yang memang bisa dipercaya dan bisa memberikan support. Karena yang dibutuhkan tadi ya support secara psikologis dan secara sosial gitu ya, itu kepada teman. Nah, lalu ya yang juga memberatkan selain kejadian adalah lapisan tambahan tadi ya, lapisan tambahan beban. Lapisan tambahan beban tuh misalnya seperti ini. Karena misalnya teman-teman saat kejadian dalam keadaan tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun, shock, kaget, bingung, nggak tahu mesti gimana gitu ya. Lalu ada muncul perasaan bersalah, perasaan seperti malu gitu ya. Malu itu bukan hanya malu-malu gitu ya, tapi malu lebih kepada rasa malu, kalau bahasa Inggris itu shame gitu ya. Kayak dipermalukan gitu atau mempermalukan diri kita sendiri gitu. Membuat diri kita semakin down, membuat diri kita semakin merasa tidak berdaya, semakin merasa tidak berharga gitu ya. Nah, layer lapisan ini atau lapisan tambahan ini yang lebih menghancurkan rasa harga diri kita untuk melawan ya teman-teman, untuk bangkit gitu daripada kejadiannya. Jadi kita sudah atau teman-teman sudah dirugikan dengan kejadiannya, tambah lagi dirugikan dengan layer tambahan atau beban tambahan tadi ya.
Oke, lalu kuncinya adalah teman-teman merasa berdaya gitu ya, merasa berdaya, merasa berharga, sehingga teman-teman merasa tidak layak, tidak pantas diperlakukan seperti itu, gitu ya, itu kuncinya. Jadi langkah-langkah ini saya tuliskan supaya teman-teman mendapatkan rasa berdaya itu dulu, gitu ya. Rasa berdaya karena tadi pikirannya jernih ya, tahu apa yang tidak bisa disalahkan, tidak bisa dipersalahkan gitu ya, sehingga teman-teman bisa terbuka gitu ya, bisa atau berani untuk menceritakan gitu ya. Berikutnya setelah itu teman-teman juga bisa dapat bantuan dari psikolog, dari konselor ya, untuk memproses beban tambahan atau layer tambahan sehingga teman-teman makin berdaya. Nah, kalau teman-teman makin berdaya, teman-teman punya kekuatan untuk melakukan konfrontasi. Ya, jadi konfrontasi itu tidak bisa dilakukan di awal gitu ya, tidak bisa dilakukan atau bukan tidak bisa ya, sulit untuk dilakukan di awal karena konfrontasi itu butuh kekuatan, butuh energi juga, butuh keberanian, butuh adanya support system gitu ya, untuk bisa mengkonfrontasi pelaku gitu. Nah, begitu teman-teman sudah merasa berharga, sudah merasa kuat gitu ya, sudah punya energi, sudah punya support system, maka teman-teman bisa melakukan tadi konfrontasi ya, konfrontasi kepada pelaku. Nah, konfrontasi ini bentuknya apa ya? Bentuknya bisa teman-teman menghubungi kembali pelaku gitu ya. Bisa juga teman-teman bisa bertemu langsung atau bisa menghubungi lewat telepon gitu ya, atau apapun itu ya. Terserah teman-teman yang sekiranya bisa bisa dijadikan sebuah bentuk gitu ya, bentuk atau bukti bahwa teman-teman tidak menerima perlakuan yang sudah teman-teman terima dulu misalnya gitu ya, tidak menerima perlakuan yang berupa pelecehan seksual. Jadi bisa menghubungi, bisa ketemu gitu ya, bisa ditemenin juga oleh misalnya orang-orang yang mendukung teman-teman gitu ya. Nah, apa yang dilakukan saat konfrontasi itu ya, teman-teman bisa katakan perilakunya, bisa mengatakan bentuknya apa gitu ya, bentuk perilaku pelecehan seksual, misalnya bentuk kata-kata yang berupa pelecehan seksual kepada orang tersebut. Jadi ketemu, katakan dulu misalnya gitu ya, berapa tahun yang lalu, kalau teman-teman misalnya masih ingat, teman-teman bisa katakan kapan gitu ya. Kalau tidak ingat, tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Teman-teman bisa katakan dulu saat kejadian ini di sini gitu ya, kamu melakukan A, B, C, D kepada saya. Saya saat itu tidak melawan karena saya tidak tahu atau karena saya dalam keadaan yang kaget gitu ya, dalam keadaan yang shock. Dan walaupun saya tidak melawan saat ini gitu ya, teman-teman bisa katakan saat ini saya sadar bahwa perlakuan kamu itu termasuk kategori pelecehan seksual dan perilaku kamu itu adalah perilaku yang salah gitu. Lalu katakan juga misalnya apa yang teman-teman harapkan. Apakah teman-teman harapkan pengakuan, teman-teman harapkan permintaan maaf gitu ya, atau apa yang teman-teman harapkan dari adanya konfrontasi ini gitu ya, atau teman-teman hanya sekedar mau mengkonfrontasi saja gitu ya, tidak mengharapkan ada pengakuan dan lain sebagainya, juga itu kembali lagi kepada diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi ini perlu diselesaikan gitu ya. Jadi luka ini pelecehan seksual ini bisa disebut luka karena nggak diobatin gitu ya, dan karena nggak ada penutupannya gitu, nggak ada closingnya, nggak ada istilahnya, teman-teman dibiarkan terluka gitu karena adanya perlakuan yang tidak menyenangkan ini. Tapi saat teman-teman berdaya, saat teman-teman sudah bisa melakukan konfrontasi adalah bentuk closing gitu ya. Closing itu artinya kita nggak dihantui lagi oleh perasaan-perasaan bahwa kita tidak bisa melawan
gitu ya. Jadi tahap keempat atau langkah keempat, jika teman-teman merasa perlu melakukan konfrontasi, boleh lakukan konfrontasi gitu ya. Kalau ada penyangkalan dan lain sebagainya, itu adalah resiko dari konfrontasi gitu ya. Pelaku pasti akan misalnya mulai melakukan penyangkalan gitu ya, misalnya dari itu kan cuma bercanda misalnya gitu ya, lalu kirain juga suka misalnya gitu ya, atau misalnya aku udah lupa gitu ya, ataupun apapun itu alasannya, teman-teman perlu katakan bahwa apapun alasan dia, apapun penyangkalan dia itu tidak bisa diterima gitu ya. Misalnya kalau yang teman-teman inginkan adalah permintaan maaf, katakan penyangkalan itu tidak bisa diterima karena saya merasa atau sudah ada bukti-buktinya bahwa perilaku ini adalah perilaku yang menjurus kepada kekerasan seksual gitu ya, atau pelecehan seksual. Nah, kalau dari interaksi ini teman-teman merasa tidak ada pengakuan, permintaan maaf yang layak teman-teman dapatkan gitu ya, kalau itu memang yang teman-teman inginkan, maka teman-teman bisa juga mengatakan, dengan bukti yang saya miliki ini saya bisa menuntut kamu gitu ya, saya bisa mengajukan ini ke ranah hukum gitu ya, kalau tidak ada itikat baik gitu ya, kalau tidak ada pengakuan atau tidak ada permintaan maaf yang layak teman-teman terima, seperti itu. Nah, oleh karena itu ingat ya, tadi langkah kedua kita harus jelas dulu, clear dulu dengan pikiran kita terhadap kejadian yang teman-teman alami tadi gitu ya. Lalu setelah konfrontasi, kalau misal memang teman-teman ingin melaporkan kepada pihak berwajib, ya pastikan teman-teman punya dukungan moral, punya dukungan atau support system yang kuat, teman-teman yang selalu ada ya buat teman-teman sekalian yang mendukung gitu ya, yang mendukung secara psikologis, yang mendukung secara tadi ya moral dan sosial gitu ya. Jadi support ini sangat penting karena pihak berwajib itu dalam melakukan tugasnya, karena mereka juga manusia ya, pasti, atau bukan pasti sih, ada resiko perlakuan-perlakuan saat menerima informasi misalnya gitu ya, penanganan-penanganan yang sifatnya juga seksis gitu ya, yang sifatnya juga bisa dikategorikan merendahkan, bisa dikategorikan shaming terhadap penyintas gitu ya. Jadi teman-teman perlu didampingi, pertama support system ya, keluarga, teman-teman terdekat. Kedua, support system yaitu pengacara gitu ya, atau misalnya lembaga bantuan hukum. Perlu juga teman-teman disupport oleh psikolog atau konselor gitu ya. Jadi bangun dulu support sistemnya, karena teman-teman itu nggak sendiri, semua orang itu sayang sama teman-teman, semua orang itu pengen bantu teman-teman. Jadi kita perlu strategis juga gitu ya dalam melawan si pelaku gitu ya. Oke, nah setelah dilanjutkan ke pihak berwajib ya, atau ke ranah hukum, teman-teman perlu sadari ini masalah nggak selesai ya. Masalah nggak selesai itu maksudnya gini, dampak kejadian itu masih ada dalam diri teman-teman walaupun teman-teman sudah melakukan proses yang diperlukan gitu ya, untuk mendapatkan hak teman-teman, hak berupa rasa aman gitu ya, rasa bahwa teman-teman layak diperlakukan dengan baik. Nah, misalnya pun sidang sudah selesai, pelaku sudah diberi hukuman gitu ya, dampak psikologis terhadap diri teman-teman tuh masih ada gitu ya, walaupun sudah berkurang dengan adanya hukuman bagi pelaku ya. Dampak psikologisnya apa? Kayak tadi misalnya teman-teman sulit membina relasi yang mendalam secara emosi berkaitan dengan kegiatan seksual dengan pasangan misalnya, itu kan dampak psikologisnya itu masih ada dalam diri teman-teman. Nah, itu perlu untuk terus dipulihkan gitu ya, diobatin, dalam arti kata perlu ada treatment tertentu secara psikologis yang bantu teman-teman supaya bisa deal
supaya dealing gitu ya, supaya bisa menghadapi dampak-dampak ini ya. Masa lalu sudah berlalu gitu ya, orang tersebut misalnya pelaku sudah dihukum karena perbuatannya di masa lalu, tapi dampak dari masa lalu itu yang perlu kita tangani gitu ya, yang perlu teman-teman juga tidak berhenti untuk terus berproses gitu ya, untuk terus menurunkan tingkat dari dampak kejadian ini gitu ya, supaya dampak kejadian ini itu semakin menurun intensitasnya ya. Intensitas dalam arti kata bisa membantu teman-teman membuat atau membangun relasi yang lebih baik lagi gitu ya dalam diri teman-teman, kaitannya dengan orang-orang terdekat gitu ya, kaitannya dengan orang-orang terdekat. Oke. Jadi intinya ada 6 langkah ya. Yang pertama tadi pulih fisik dulu. Yang kedua pulih secara psikologis dalam kaitannya dengan pikiran gitu ya, pikiran dan perasaan. Jadi wajar kalau teman-teman shock, wajar kalau teman-teman bingung, wajar kalau saat kejadian teman-teman tidak melakukan apapun gitu ya, karena ini respon instingtual yang sangat primitif gitu ya. Jadi freeze itu bagian juga dari respon. Nah, tadi tubuh dan pikiran perasaan gitu ya, itu bisa jadi 2 respon yang berbeda atau 2 reaksi yang berbeda, itu sangat wajar, tidak bisa disalahkan gitu ya. Lalu bentuk pemaksaannya seperti apa, itu teman-teman perlu clear. Lakukan journaling supaya kita bisa memilah mana yang ilusi gitu ya, mana yang harapan, mana yang ingin kita ubah dengan kejadian yang sebenarnya. Oke, setelah itu bisa hubungi, bisa mulai terbuka gitu ya. Terbuka juga kita perlu pilih-pilih, nggak kepada semua orang gitu ya, tapi pilih-pilih keluarga tertentu, anggota keluarga tertentu, atau teman tertentu yang kira-kira bisa jadi support system teman-teman. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, setelah teman-teman merasa berdaya, merasa kuat, merasa tidak layak untuk diperlakukan seperti itu, ada support system ya, teman-teman bisa lakukan konfrontasi yang keempat gitu ya. Bagaimana cara lakukan konfrontasi, katakan apa yang dilakukan gitu ya, bentuknya misalnya kejadiannya di mana, kalaupun tidak jelas tidak apa-apa gitu ya, walaupun sudah lama pun tidak apa-apa. Konfrontasi, katakan bahwa perilakunya itu adalah perilaku yang bisa dikategorikan pelecehan seksual gitu ya. Dan teman-teman bisa katakan juga bahwa teman-teman tidak suka, teman-teman juga bisa katakan apa yang teman-teman harapkan. Nah gitu ya. Lalu berikutnya, kalau sekiranya mau dilaporkan ke pihak berwajib juga bisa ya. Pastikan teman-teman punya support system yang mendukung teman-teman gitu ya, baik itu pengacara yang bagus gitu ya, atau lembaga bantuan hukum, psikolog atau psikiater, atau konselor yang membantu teman-teman secara psikis gitu ya, dan juga secara sosial, bantuan dari atau support system dari orang-orang terdekat. Oke, setelah itu tetap jaga kesehatan jiwa teman-teman, kesehatan mental teman-teman, psikis teman-teman, karena dampaknya pasti masih terasa sampai sekarang. Dan ini akan jadi bagian dari hidup teman-teman gitu ya. Kita tidak bisa melupakan, tapi kita bisa lebih berdaya terhadap dampak atau efek kejadian pelecehan seksual tersebut kepada kita. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada banyak orang. Nah, ini banyak teman-teman yang bergabung ya. Ada Ernawati SPC, nah ada Yetriza, ada Beru Amalianita, ada Dini 0805, ada Risma Blitar 82. Selamat bergabung. Tadi saya sudah bahas tentang pulih dari pelecehan seksual. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya melewatkan tadi pembahasan saya tadi, teman-teman bisa mengecek nanti di Konseling Satir Indonesia di IGTV-nya, dan kami biasanya juga upload di YouTube ya, YouTube Konseling Satir Indonesia. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan sebelum saya akhiri pembahasan saya kali ini tentang pulih dari pelecehan seksual ya. Tidak ada seorang pun yang layak diperlakukan dengan tidak baik
termasuk diri kita. Ya, kita layak diperlakukan secara hormat, layak diperlakukan secara baik gitu ya, layak diperlakukan secara ya terhormat tadi ya, terhormat dan juga baik dan layak untuk diakui. Ya, kalau kita terluka itu kita layak untuk diakui bahwa kita misalnya diperlakukan dengan tidak baik tadi, gitu ya, layak untuk diakui bahwa kita telah diperlakukan tidak baik. Nah, oke. Dari Pak Tony Christian, terima kasih untuk sharingnya sama-sama. Pak Tony, terima kasih sudah bergabung ya dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya juga ya, misalnya nanti ada DM khusus gitu ya, ada message khusus juga boleh, silahkan. Untuk teman-teman yang butuh pendampingan secara psikologis ya, bisa menghubungi Konseling Satir Indonesia ya. Teman-teman tidak sendiri, banyak orang-orang yang sayang sama teman-teman. Cuman bagian dari tugas kita adalah memilih siapa yang kira-kira bisa menjadi support system kita ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga teman-teman bisa menjalani hari ini dengan lebih berdaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.